الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui kesempatan yang penuh barokah ini, Al-Fakir berpesan kepada jamaah sekalian, khususnya kepada Al-Fakir pribadi, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya takwa dalam ucapan saja, melainkan takwa yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dikala susah maupun senang, ketahuilah dengan senantiasa kita bertakwa, maka harapan besar kelak pada akhirnya kita di dalam menghadapi ajal mendapat pertolongan dan hidayah dari Allah, sehingga di akhir hayat kita semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita tinggalkan sejenak kesibukan duniawi. Mari kita bergegas taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya bisa mengantarkan kita kepada kehidupan yang mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada kesempatan bulan ini atau Jumat kali ini, kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal ini kita diingatkan kembali lahirnya manusia paripurna, insan yang mulia, peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu menjadikan peradaban manusia yang dulu di Mekah, masyarakat bangsa Quraisy penuh dengan jahiliyah, kebodohan. Tetapi semenjak lahirnya pemimpin alam, menjadikan bangsa yang begitu bobrok, begitu dengan kebodohan yang semakin marak, maka sehingga menjadi cahaya terang benderang kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karenanya, mari lewat kesempatan yang baik ini di bulan Rabiul Awal kita lebih mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya bukti cinta kita kepada beliau di bulan Rabiul Awal ini memperbanyak baca sholawat kepada beliau. Karena di bulan ini secara serentak, bukan hanya saja di Indonesia, bahkan sampai tingkat internasional, sampai ke penjuru dunia, semua merayakan hari raya, merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, apa alasannya kita memperingati hari lahir beliau? Jawabannya li'idharis syukur, karena menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir ke alam dunia ini sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik bagimu. Menurut ahli tafsir, yaitu dalam kitab Sufwatut Tafasir, pengarangnya adalah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, guru besar Universitas Madinah. Beliau menafsirkan uswatun hasanah itu ay mithalul a'la alladhi yajibu an taqtadiya lahu fi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Rasul contoh yang tinggi yang harus diikuti dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Poin yang bisa kita ambil dari tafsir yang tadi uswatun hasanah yaitu ada dua. Yang pertama, uswatun fil ibadah, contoh dalam masalah ibadah. Kita semua kaum muslimin yang ada di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke penjuru dunia, semuanya adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dulu belum ada HP Android, tetapi lewat sunnahnya beliau, hadis-hadis beliau yang terus dicontohkan melalui para sahabatnya, para tabi'in, ulama salafus saleh, dan sampai sekarang kita semua mengacu kepada ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Dari mulai takbirnya, dari sampai berdirinya, rukunya, sujudnya, semuanya kita mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jangan bosan bertanya, belajar kepada ulama, kepada kiai, kepada ustaz, karena mereka lah yang ngerti bagaimana ilmunya sholat, bagaimana cara syarat sah dan rukunya yang baik. Kun aliman wala takun jahilan. Jadilah orang alim, jangan jadi orang bodoh. Karena orang yang bodoh itu ketika ibadah dengan orang yang ngerti jauh berbeda sekali. Karena orang yang ngerti, orang yang alim itu dalam masalah ibadah mengikuti tuntunannya para ulama yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Jubat, barang siapa yang beribadah tanpa disertai dengan ilmu, maka ibadahnya tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh
Oleh karenanya, mari kita terus belajar sampai akhir hayat kita. Jangan bosan, jangan mudah puas dengan apa yang kita miliki. Rasul saja sampai akhir hayatnya terus belajar sampai 23 tahun menjelang wafatnya. Apalagi kita sebagai umatnya yang tentunya butuh syafaatnya Rasulullah dan juga butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita terus taklim, belajar ilmu agama tanpa mengenal bosan. Itu poin yang pertama yang bisa kita petik dari pelajaran peringatan Maulid Nabi yang semua di masjid-masjid kita rayakan demi untuk memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa sih untungnya orang yang mencintai kepada beliau? Ketika kita sholat tentunya kepengen diterima ibadah kita, terutama sholat yang wajib 5 waktu. Kata Nabi dalam satu hadis menjelaskan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'ina yauman, barang siapa yang sholat arba'ina yauman 40 hari, sholat 5 waktu, fi jama'atin yadrikut takbiratal ula, yang hampir-hampir tidak pernah kelewat menyaksikan takbir pertamanya imam, kutiba lahu, maka ia dicatat baginya baro'atani, 2 kebebasan. Baro'atum minan nar, kata Nabi, dibebaskan dari api neraka. Wa baro'atum minan nifaq, dan dijauhkan atau dibebaskan dari sifat munafik yang melekat dalam dada kita. Semua itu akan terbebas 2 hal itu, dengan syarat kita melaksanakan ibadah yang wajib, yaitu selama 40 hari sholat jamaah. Dan masih banyak lagi kehebatan, kedahsyatan orang yang sholat berjamaah. Selain mendapatkan 27 derajat, semua kesusahan dan rintangan akan bisa dilalui dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kata Nabi, la yusibahu faqrun fid dunya abada, tidak akan ditimpa musibah kefakiran, kemiskinan sepanjang hidupnya. Berarti kalau kita tidak ditimpa kefakiran, maka hidup kaya akan selalu bahagia. Artinya bukan kaya secara lahiriah, tetapi kaya hati, itu yang utama. Yang kedua, uswah atau contoh yang kita ambil pelajarannya ketika kita memperingati hari lahir beliau, uswah fil akhlaq, contoh dalam masalah akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya kata Nabi, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Artinya singkatnya yang bisa kita ambil akhlak beliau ada 3 poin saja. Yang pertama, kalau kita kepengen mencontoh Rasulullah, yaitu sidqul hadis. Rasulullah tidak pernah berdusta ucapannya, selalu jujur. Makanya pantas beliau disebut dengan Al-Amin, seorang yang bisa dipercaya. Selama hidupnya Rasulullah tidak pernah berdusta. Tetapi umatnya mungkin banyak sekali yang masih berbohong, berdusta. Maka lewat kesempatan yang baik ini, tinggalkan perbuatan yang buruk. Mari kita berhijrah untuk mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasul, selalu berkata jujur. Karena kejujuran, kata Nabi, akan mengantarkan kepada kebaikan, dari kebaikan akan mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang suka berbohong, suka dusta, akan mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan itu akan mengantarkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Kemudian yang kedua, kalau kita mencontoh Rasulullah, maka wajahnya Rasul selalu tersenyum, tidak pernah cemberut di hadapan para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, selalu tersenyum simpul, menawan hati.
Itu sebagai ungkapan atau bukti atau contoh Rasulullah agar kita dalam keadaan apapun tetap kita senantiasa berwajah yang tersenyum, berwajah yang manis, tidak menampakkan kesusahan kita, tidak menampakkan duka lara kita, selalu dengan teman kita berwajah yang manis dan cerah. Bahkan kalau kata Nabi, kalau kita tidak punya uang atau tidak punya harta benda untuk bersedekah, kata Nabi, cukup tabassamu, tersenyumlah kamu, liakhika, kepada saudaramu, shadaqatun, karena nilainya adalah sedekah. Banyakin senyum kalau kita kepengen mendapatkan pahala yang berlimpah, yaitu dengan senyum, maka nilainya seperti orang yang bersedekah. Yang ketiga, Rasulullah lidahnya selalu basah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, ahabbal a'mali indallahi antamus wa lisanuka rasqun min dzikrillah. Amalan yang paling dicintai Allah ketika seorang hamba menemui ajalnya, maka lisannya senantiasa basah dengan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa sih zikir yang terbaik? Zikir yang terbaik, rajanya zikir, kata Abdullah Asy-Syahrani, Syekh Abdul Asy-Syahrani dalam kitab Anwarul Qudsiyah menerangkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itu adalah keutamaan yang aku ucapkan, aku dan nabi-nabi sebelum aku, yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah, sebagai kunci pembuka surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wa maddaha, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah lalu memanjangkannya, maka akan diampuni semua dosa-dosanya berjumlah 4.000 dosa besar. Kalau semua dosa kita diampuni oleh Allah, maka akan kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita juga masih lebih, maka kepada kakek nenek kita dan seterusnya. Ini kehebatan orang yang baca kalimat thayyibah la ilaha illallah, yang tentunya setiap hari kita dianjurkan untuk membacanya. Kemudian juga dalam kitab Mukhtarul Hadis dijelaskan, yaitu Syekh Al-Hashimi, bahwasanya orang membaca kalimat la ilaha illallah seperti berperang dengan setan. Ketika kita baca kalimat tersebut seperti senjata yang memberondong setan-setan, sehingga lari terbirit-birit dengan bacaan kalimat thayyibah tadi. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kesimpulannya materi yang tadi, bahwasanya kalau kita kepengen mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau, yaitu poin 2 tadi. Dan kalau kita kepengen mendapatkan cintanya Allah, maka kita senantiasa taat kepadanya dari segala apa yang diperintahkan dan berusaha menjauhi larangan-larangannya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah berdialog, ditanya dengan 3 hal. Yang pertama, kata firman Allah, liman ju'iltus sama wa ma fiha, untuk siapakah aku jadikan langit beserta isinya? Rasulullah tidak langsung berani menjawab. Rasul menunduk semerunduk-runduknya, tidak langsung berani menjawab. Setelah lama beliau ditanya oleh Allah, baru beliau menjawab, Allahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui. Pertanyaan yang kedua, liman ju'iltul arda wa ma fiha, untuk siapakah aku jadikan bumi beserta isinya, wahai Muhammad? Kemudian Rasul tidak berani langsung menjawab. Beliau menundukkan kepalanya, tidak berani langsung menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Saking begitu dahsyatnya
yang Allah tanyakan kepada beliau. Kemudian baru lama menunduk Rasulullah, baru berani menjawab Allahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahuinya. Pertanyaan yang terakhir, liman ana, untuk siapakah aku ini wahai Muhammad? Kemudian Rasulullah semakin menunduk, tidak berani menjawab apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lama sekali Rasul tidak berani menjawab. Kemudian Allah lah yang langsung menjawabnya, liman shalla alaika ya Muhammad, yaitu buat orang yang membaca selawat kepada engkau ya Muhammad. Kalau kita kepengen mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Rasulullah, maka kita perbanyak baca selawat kepada beliau. Insya Allah kita mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah khutbah yang khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam dan hidayah dari Allah, sehingga kita semua terus berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya, dan mudah-mudahan kita bisa meraih syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi mu'aidis sabirina bi'azizi nasrih wa muyassiri syakirina li hamidi syukrih wa muwafiqil mukhtari lil qiyami bi amrih. Ahmaduhu ala ma an'am wa aslama li amri fima hakama wa abram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntahat tuhur, salatan daimatan bila fana'i wa la futur, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nasu taqullah, inna amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati wa ayyaha bil mu'minina min ibadih. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم احفظ عليهم ودائع أديانهم وأخرجهم من ضيق السجود إلى سعة أوطانهم ولا تجعلهم فتنة للظالمين ونجهم برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.